Itu yang bisa kita lakukan. Dan ketika itu kita lakukan dengan musibah itu, ini plong ini, hati ini jadi plong, bukan marah. Seolah-olah kemudian lupa-lupa marah-marah. Karena ini bikin macam-macam, kita dagang nggak bisa, kita macam-macam kan, karena implikasi ekonomi dan sebagainya. Yalah, kita kembali pada Allah. Makanya sikap kita yang pertama adalah kita kembali kepada Allah, kita mohon ya Allah. Allahumma fa'annal waba wal ghala wal bala, termasuk di dalam corona. Ini aja. Sambil kita meminta perlindungan kepada Allah. Kalau ini sudah kita tata sedemikian rupa, persepsi kita, sikap kita sudah begini, dan doanya jangan cuma ya malam Jumat oleh LDNU saja, setiap hari selamanya. Apalagi kita orang Islam, setidak-tidaknya kita sowan kepada Allah itu minimal 5 kali kan? Itu yang wajib. Kalau Gus Ali kan siang apa-apa itu, apa tahajud, apa doa, macam-macam itu berapa kali itu terus, baik yang secara jamaah maupun yang secara pribadi di rumah dengan keluarga dan sebagainya. Dan kita harus yakin doa kita ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa saatnya pasti dijabah oleh Allah. Allah antum muqinuna bil ijabah. Aturannya kita berdoa harus yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah. Ini dibatasi berapa menit ini saya? Apa? Hah? Lanjut terus. Sampai jam berapa paling? Oh. Sehingga ketika kita berdoa secara jamaah maupun secara sendiri-sendiri dengan keluarga di rumah dan sebagainya, di samping kita harus yakin bahwa akan dikabulkan Allah, itu sudah otomatis kemudian hati kita jadi adem. Maka kemudian sikap berikutnya kita menjadi harus sabar. Sudah kita berdoa, kita mengadu, kita minta perlindungan agar musibah ini cepat berlalu, kita kemudian sabar. Kenapa sabar? Ya karena tadi itu mau menolak. Tidak bisa, semua sudah ada di lauh mahfuz, sudah ada izin dari Allah. Kita nggak bisa menolak, kita yang bisa memohon. Sabar. Terus kemudian kita sabar, karena sabar ini akan kemudian membangun, menciptakan sikap kita. Yang ketiga yang harus kita hadapi sikap kita itu adalah menjadi husnudzon. Nah, ini adalah husnudzon, berbaik sangka kepada ketentuan Allah, kepada irodah kodrat Allah. Santai saja, kita husnudzon saja. Allah menurunkan musibah adab ini, kita santai saja sebagai umat beragama. Ini adalah ketetapan Allah. Kita sabar dan kita husnudzon, berbaik sangka. Karena siapa tahu Allah akan mengangkat kita, akan mengangkat derajat kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Nahdlatul Ulama, bahkan sebagai negara kita ini Allah akan angkat lebih baik, lebih hebat pada saat yang akan datang. Tapi prosesnya harus ada ujian yang sedemikian berat. Ketika dulu di pesantren, ya kata kiai kita itu ya, kalau mau ingin sukses, mau ingin berjaya, ya siap-siap menghadapi ujian, menghadapi hambatan yang berat. Semakin besar ujiannya, semakin besar tekanan dan adabnya, semakin besar kita husnudzon, berharap Allah akan mengangkat kita. Itu saja.
Ini santai. Bukan berarti santai loh. Kalau musuh begini, musuh yang begini kok santai bagaimana sih? Santai dalam pengertian nggak usah kemudian marah-marah. Santai atau kemudian melakukan sikap-sikap yang justru menjadi kontraproduktif. Kita santai dalam bagian kita, ya tadi itu berdoa, sabar, husnudzon. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, dan ini harus kita terima bahwa musibah ini turun, bahwa Allah taruhlah umpamanya istilahnya bahwa ini adalah adab yang diberikan oleh Allah itu kan ya karena ulah kita juga. Tidak ada sebuah musibah, sebuah adab musibah itu ya karena ulah kita sih. Bima kasabat aydikum. Mana itu ayat Quran? Wa ma asobakum min musibatin illa fabima kasabat ini, karena ulah-ulah kita, ulah-ulah saya, semuanya ulah umat manusia. Di dalam ayat yang lain itu Allah pernah berfirman itu, wa idza aradna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha dan seterusnya. Yang intinya bahwa Allah beliau sampaikan, saya tidak akan menghendaki membinasakan kepada sebuah wilayah, sebuah negara, sebuah qaryah kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, kemudian mereka fasaku, mereka fasik, mereka berkhianat, mereka berdosa, mereka melakukan maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunkan adab itu. Jadi adab, kalau ini kita katakan adab musibah ini karena ulah kita. Saya berkali-kali mengatakan, sudahlah jujur aja, kebanyakan dosa kita ini. Sebagai bangsa, sebagai umat Islam, sekarang 110 dirinya. Pemimpin-pemimpinnya mulai dari presiden sampai RT, kebanyakan dosa. Karena itu tempoh hari saya mengatakan di TVN, saya ajak kita tobat nasional musuhnya. Udahlah, kita tuh bukan berumuran darah, bermurah dosa, darah dosa. Sehingga Allah menurunkan adab. Dan celakanya itu adab itu nggak pandang-pandang dulu kan gitu kan. Jadi yang kena adab bukan yang melakukan dosa, tapi nggak pandang dulu. Makanya kiai-kiai, ya kan, ustaz-ustaz, pengasuh-pengasuh pesantren yang sehari-harinya ngopeni mencerdaskan bangsa, kenapa? Padahal yang melakukan kejahatan, maksiat, dosa pasar, yang korupsi, yang maksiat, perzinahan dan sebagainya, bukan dia, tapi luar biasa. Oleh karena itu ketika kita kemudian kena corona itu, mudah-mudahan semuanya pada sadar, kita semuanya, saya dan kalian semuanya, dan sudah kebanyakan dosa. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ajak semuanya untuk kembali kepada Allah. Dengan sikap-sikap tadi itu, berdoa, minta perlindungan, sabar, kemudian kita husnudzon, sehingga kita berharap, kita punya harapan. Ini adalah menjadi bagian daripada proses, yaitu musibah, ujian yang
diturunkan oleh Allah, tapi dengan harapan kita ke depan akan mendapatkan kemuliaan. Asal tadi itu sahabat husnudzon. Luar biasa. Bukannya kemudian di tengah-tengah kita lagi ada pandemi, ada musibah yang demikian ini, kemudian kita mensikapinya justru dengan hal-hal yang menjadi ruwet. Lebih sekarang musim medsos, iya Pak Hari. Makanya kalau saya tuh sangat membatasi sekali lah. Udah ada hal-hal lagi judul itu aja sudah langsung aja dan hapus. Kenapa? Karena bagi saya itu sudah selesai, sikap kita itu nggak mau dengerin yang lain. Ayo kita berdoa, ayo kita berlindung, ayo kita sabar, ayo kita husnudzon. Ini enggak. Bahkan ada pabrik konten begitu tiap hari ngadu domba antara sesama umat Islam, bahkan antara sesama warga NU, sesama warga bangsa. MUT diadu sama saya. Nah, karena ketika kemudian saya agak ragu-ragu, ini corona benar enggak? Oh, begitu ada tausiah, ada fatwa, ada konten, ada narasi-narasi yang meyakinkan bahwa ini kebohongan, ini adalah rekayasa besar, ini adalah teori konspirasi dan sebagainya. Dan terus kemudian kan jadi ragu itu kan. Sementara Kiai Ali ngopi, ini sudah harus kita selesai. Akhirnya kan jadi diadu kita bersama itu oleh ulah orang-orang. Kadang-kadang merasa sok pinter bagaimana? Mau membahas sejarah Islam aja menurut saya nggak baca. Gitu. Kalau baca mestinya beda sikap kita ya, dalam menghadapi musibah ini. Seperti tadi saya sampaikan, coba baca sejarah dari mulai Nabi sampai saat ini. Semua ini sudah pernah terjadi dan di situ ada aturan bagaimana kita mensikapinya. Hatta yang temporary sampai kepada masalah ibadah haji. Coba tahun yang lalu ketika ibadah haji nampaknya enggak jadi orang. Saya ini bukannya pendukung mati-matian Jokowi atau pemerintah, enggak. Bagi saya ya kalau pemerintah benar ya kita dukung. Tapi pemerintahan celeweng ya kita kritik kan begitu kan. Jadi kalau saya ngajak, ayo kita tumpah nasional, khususnya para pemimpin. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa pemimpin itu banyak sekali yang maksiat. Lebih-lebih yang menyangkut tentang hak-hak rakyat. Enggak ada. Kemudian dikemas sedemikian rupa. Ini tahun lalu kan haji nggak bisa berarti pemerintah dolim. Nanti akan berhadapan langsung pada Allah karena melarang haji. Yang melarang haji siapa? Itu setahun yang lalu. Ini sudah nggak begitu sekarang. Nggak tahu referensinya dulu juga kita nggak tahu dari mana. Padahal tiap hari, kalau kita kan sekarang ada TV kan, seperti saya itu ada TV 9 kan. Itu tiap hari kita melihat tawaf sa'i di Mekah, kemudian sholat yang di Madinah tiap hari kita lihat dengan prokes dan demikian ketat. Padahal itu ada masalah boleh tidak, nanti kan otoritas ada, tapi dia dukung bahagia. Jadi implikasi politis, implikasi yang bersifat mengadu domba, fitnah menjadi lebih besar daripada musibah. Saya ingat guru saya dulu mengatakan kalau ada musibah begini, itu nanti fitnahnya lebih besar daripada musibahnya. Ternyata benar. Berapa juta tiap hari sekarang orang berantem di medsos. Yang kebetulan memang nggak kena. Mungkin kalau bertetangga dia berantemnya ya di kampungnya itu. Itu fitnah namanya.
Ya, saya dulu mengatakan kalau yang hidup itu biasanya nanti banyak fitnahnya, besar fitnahnya daripada musibah. Ini terjadi. Padahal semua kita sudah, kalau kita pelajari, berapa puluh kali haji itu tertunda di zaman mulai zaman Nabi sampai sahabat dan sebagainya. Berpuluh-puluh kali, bukan sekali dua kali. Baik alasan apapun, alasan musibah, alasan wabah, maupun alasan-alasan peperangan, konflik politik. Itu udah berpuluh-puluh kali. Terus kemudian dibikin narasi-narasi yang seolah-olah itu masa haji nggak boleh, tapi ke mall boleh. Nah, ini kan mengkiaskan hal-hal yang tidak pas. Masa ke pasar boleh, tapi haji nggak boleh. Ini mengkiaskan yang tidak pas. Makanya saya setuju itu ceramahnya seperti dasar ya. Kita memang harus kritis, harus kita. Kalau kita jangan berkerumun artinya kemudian di masjid gitu. Kenapa? Ya karena memang kita ke masjid itu kan jamaah untuk ibadah kan. Nah ibadah itu kan tidak harus di masjid, masih ada boleh yang tidak di masjid gitu. Cuman memang kadang-kadang ini aparatnya juga luwur Gus. Berlebihan, nggak paham. Saya itu kan orang kampung ya, ketika pulang ke kampung, jadi saya itu caranya pakai masker. Kenapa? Karena memang kampung banget, orang di kampung saya itu jarang sekali yang keluar lintas, jangankan ke kota. Lintas desa itu jarang, ya umpet-umpet di kampungnya aja, karena sawahnya di belakangnya. Jadi sawah, rumah, satu. Ya, mungkin relatif memang dia nggak kena ya. Akhirnya apa Jumatannya itu tetap dia Jumatan. Cuman karena warga ya, tetap dan pakai kostumnya dipakai walaupun kadang-kadang saya lihat itu juga ini enggak kadang-kadang itu aparat di bawah itu kadang-kadang tidak memahami psikologi umat Islam. Dilarang, bahasanya dilarang berjamaah, dilarang masuk masjid. Ini bahasa-bahasa begini, ini bahasa-bahasa yang bisa dipelintir. Sehingga kemudian mestinya kan ya memang kalau daerahnya sudah gawat banget, merah bahkan hitam ya memang nggak harus gitu ya. Pakai yang palatak huluha tadi, palatak rujuminya tadi, pakai prokesnya Nabi. Ya sholat kan masih bisa diganti di rumah. Sehingga kalau dasar memang mengkiaskan. Nah, kalau pasar yang nggak bisa diganti. Tapi memang ya di situ memang juga harus ada prokes yang ketat. Nah ini hal-hal yang teknis yang kadang-kadang kita dibikin oleh narasi-narasi oleh tokoh-tokoh yang nampaknya punya jamaah banyak dan merasa paling pintar soal itu yang lain, yang pemerintah dan termasuk majelis ulama PBNU itu kan dibully tiap hari. Apa PBNU ulama-ulama yang dibayar oleh pemerintah sebenarnya saya nggak terima. Jadi majelis ulama pemerintah membuat proses aturan-aturan itu kan arahannya dari para ulama, baik dari majelis ulama maupun dari ormas-ormas Islam. Lah ini ada perorangan, cuman perorangan kok bikin tausiah, bikin fatwa. Perorangan yang nggak jelas sanadnya lagi, gitu. Ngajinya di mana, pesantrennya di mana. Kalau yang biasanya pesantren memang rada hati-hati, kayak Mustafa, saya yakin nggak pernah dia bikin narasi yang sifatnya terus fatwa nyalakan orang-orang lain, apalagi nyalakan sama-sama gurunya kan. Saya sedih katanya. Jadi kalau kita beragama Islam, kita belajar agama, ini belajar yang sebenarnya begitu. Dalilnya sih luar biasa, untuk ilmi kafar ini sejarah Islam itu nggak ngerti.
kecil banget suaranya. Umat Islam yang pada umumnya sebagian besar adalah awam dibikin ontan panting. Gimana ya? Mustafa ngomong begini, lah ini yang generasi yang dengar terus repot banget sini. Padahal di Mustafa ini yang jelas sanatnya, yang ngajinya di kiai ini, di pesantren ini kan bukan hanya cuma ngambilin di Google atau ustad-ustad kemarin yang nggak jelas sanatnya. Ini kalau kita bicara fatwa, bicara aturan yang dilakukan oleh pemerintah mengambilnya dari Majelis Ulama, dari Ormas Islam, Pak itu NU, Muhammadiyah dan sebagainya, yang di dalamnya jelas merepresentasikan dari beberapa kiai-kiai ulama-ulama yang ada. Yakin mana kita dengan perorangan yang nggak jelas atau jelas kami cuma pribadi? Ya jelas ya, rombongan lah. Oleh karena itu, terakhir saya kira ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya, khususnya warga NU di Bekasi. Ayo, sudah kita sampai di sini pemahamannya itu. Ini adalah musibah, bala, kira perlu azab dari Allah, udah ketentuan Allah. Ini nggak diterima sama Allah. Terus kalau kemudian kita nolak, kemudian itu pornya hilang. Enggak, terima ini adalah peraturan. Nah, kita berdoa, kita sabar, tapi juga kita sekaligus kita husnuzon berbaik sangka. Setidaknya bahasa kali Allah sekarang turunkan musibah, kali ntar minggu depan udah depan kita umat kita warga NU, kita warga Nahdlatul Ulama, kita bangsa Indonesia diselamatkan sehingga kita menjadi umat yang lebih baik, sehingga ekonomi jadi lancar macam-macam itu kan kita. Udah itu sikap kita. Di besok-besok kalau ada besok harus ingat bangsa yang lain-lain. Ini terus terang aja saya di rumahnya karena memang ada teman yang pernah dekat. Nih baca. Itu yang kemarin yang Dr. Louis itu yang diwawancarai oleh itu boleh. Nah, buat mama ya. Jakarta karena betul. Tapi ternyata ya. Ini mengganggu juga itu. Mohon maaf. Agak terparuh dikit. Kenapa loh? Akhirnya terus kita kan langsung tabayun. Banyak yang orang-orang yang dokter yang punya otoritas. Ini gimana nih bos gitu? Ah, ya ini buat saya. Kemudian lama sampai berhari-hari besoknya ada lagi beberapa perjalanan dari dokter dan sebagainya kurang ajar. Saya pun saja juga bayangin orang awam, anak-anak muda yang tidak balance, tidak seimbang informasinya akan kayak Ibu Sobat sekarang itu jangankan ke orang awam yang ngaku kiai, ngaku ustaz aja sudah jarang tabayun. Kalau ayat Qur'annya lebih hafal beliau Dajjal apa sih binabain fatabayan, tapi itu sudah jarang dilakukan etika tabayun, klarifikasi. Gimana Ustaz? Nah, ini yang saya katakan, yang kata guru saya, inilah fitnah yang lebih besar daripada musibahnya itu sendiri. Oleh karena itu bagi saya yang percaya ya
monggo ya, saya percaya karena yang enggak ya siapa yang bisa memaksa dia percaya, ya silakan saja. Tapi yang kita tidak terima adalah memprovokasi, mengadu domba sesama umat Islam, lebih-lebih lagi sesama warga NU. Itu tidak harus, itu fitnah. Dan tidak pelindungan dari. Saya kira itu saja ya, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ayo bersama-sama kita berdoa, bermunajat, memohon. Tidak cuma sekedar setiap malam Jumat, tapi setiap hari, dan tidak harus berjamaah. Kalau kemudian barangkali tidak setiap malam ada yang menyelenggarakan, ya kita berjamaah di rumah, berdoa di rumah dengan keluarganya. Setiap saat, minimal setiap 5 kali, luar biasa umat Islam ini. Punya momen, punya waktu setidak-tidaknya 5 kali sehari. Apalagi kalau yang rajin duha, rajin tahajud, rajin hajat dan sebagainya. Hanya itu senjata kita. Di samping tentu saja kita berusaha berikhtiar. Ikhtiarnya yang tadi yang sudah digariskan juga oleh agama dan digariskan oleh yang punya otoritas, yang punya kompetensi. Terakhir ada juga itu hadis kan, kalau onta mati, sakit itu jangan dicampur sama onta yang sehat. Itu zaman Nabi itu langsung itu kan. Itu kan aturan itu sekian puluh abad yang lalu. Jangan sekali-kali onta yang sakit dicampur dengan onta yang sehat, musik. Itu salah satu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Buya Kiai Haji Masyhuri Malik yang telah banyak memberikan nasihat dan juga pencerahan kepada kita semuanya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan motivasi dan semakin yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagai acara penutup yaitu doa yang akan dipimpin oleh Gus Ali. Pada Gus Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Ulama'il kiram wa habaibul a'izzah, para sesepuh, bini sepuh, para romo kiai, para kiai yang hadir